Halo, balik lagi ke Halo, TV bareng PDF, Paman dan Firhalan. Oke, apa nih Paman? Oh, Ramadan. tiba, Ramadan telah tiba. ya kan? Ramadan telah tiba. Ini seru banget ya kalau Ramadan, ya kan? Oke, di awal puasa ini, ya, gue mau bicara tentang apa sih hal-hal yang unik nih di Ramadan nih. Ramadan. Banyak itu Paman sebenarnya dari tahun-tahun kemarin. Bahkan kejadian di tahun-tahun sekarang pun juga bakalan terjadi lagi Paman seperti itu. Apa tuh? Kayak gimana itu? Contohnya lewat sahur. Lewat sahur gitu kan. Ini lucu sih karena memang ya apa? Emang sebagian besar kan juga ada yang eh apa ya? Masa buka aib sih. Apa ya? Buka aja. Jadi ada ya beberapa yang orang-orang tuh puasa doang, tapi sholatnya kagak. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang seperti itu ya, tetap menjalankan ibadah sholat, ibadah puasanya pun juga tetap berjalan beriringan seperti itu. Itu yang istilahnya puasa tapi nggak ingat sholat. Betul. Ada juga yang istilahnya tadi dibilang kebablasan sahur itu sering banget tuh di awal-awal puasa tuh, biasanya, Betul. ya kan. Tapi juga di awal puasa ini menurut gua ini masih banyak banget orang-orang yang mendedikasikan dan menghargai bulan Ramadan gitu loh. Karena kalau mau berbuat yang yang sehari-hari mungkin dia istilahnya sering ke panti pijat atau apa, itu berhenti dulu tuh biasanya. Ya kan? Wah, itu malah makin-makin Paman. Karena begini, jangan pun panti pijit. Apa itu? Apa itu? Gorden warteg aja tuh kayaknya godaan paling berat itu kayaknya ya. Karena begini, pasti kalian juga ngeliat lah gitu. Kok stangnya otomatis nih kayak mobil Tesla kan? Set tiba-tiba lepas tangan beloknya ke warteg. Gitu kan. Tapi gini, ada juga nih ya orang-orang yang mungkin terbiasa di handphonenya ya, itu melihat ya yang porno-porno begitu. Tapi bulan puasa itu mereka stop gitu. Paling 1-2 hari sih. 1-2 hari. Bener kan? Enggak, karena bukan saya yang ngalamin deh. Tapi ada kan cerita begitu? Ada. Karena begini. Karena gimana itu, coba ceritain tuh. Lucunya tuh begini. Pasti kalian pernah deh kalau lagi scroll gitu algoritma kan. Ini apa sih cewek joget-joget gitu kan. Ketika bulan Ramadan pasti nggak ada tuh yang joget-joget, yang pakaiannya terbuka. Serius, itu algoritma. Kalau algoritmanya emang kayak gitu, dia akan selalu ada kan, dia udah terbiasa kan, udah kebaca algoritmanya. Bukan yang masalah kalau yang sering buka. Kalau sering buka mah pasti ketemu, tapi ini yang nggak pernah buka, terus tiba-tiba kok ada cewek joget-joget atau yang nawarin yang lain-lain gitu kan. Nah, tapi ketika bulan puasa, bulan Ramadan itu tuh pasti pengajian, pasti traweh, isinya tuh begitu, pasti kultum. Itu algoritmanya tuh begitu. Nah, itu bisa ngejadiin salah satu media untuk bertobat. Itu kayak gitu algoritma siapa ya? Algoritma saya. Lu nggak percaya? Ya, tapi kalian ada juga kan yang seperti itu gitu kan, yang entah random atau apa kayak gini deh, pengajian yang tiba-tiba sahur, bangunin sahur gitu, itu pasti muncul sendiri gitu. Bener ya itu. Bener. Tapi kalau algoritma tahun lalu gimana? Tahun lalu random sih, masih random. Enggak, itu emang nggak tahu kali ya, itu masih random. Bahkan yang nggak ada kaitannya dengan dosa pun juga udah masih ada aja gitu. Masih ada kaitan sama dosa. Yang nggak ada, yang kaitannya
sama Enak dosa. sih kan, kalau dosa tuh enak loh. Coba jawab dulu. Kalau dari paman gimana? Kan enggak, kan dari paman sendiri nih. Kan gue bertanya, masalahnya gue bertanya. Enggak, kalau orang menanyakan sesuatu Karena itu nggak pasti tahu, gitu. mereka mengalami dulu Enggak gitu. dong. Iyalah. Ngapain kita udah ngalamin terus bertanya? Gue mau tanya dong. Nih gue nih belum pernah misalkan ke Prancis gitu kan. Gue gimana sih di Prancis? Kan karena belum tahu. Kalau udah tahu, ngapain gue nanya? Itu kan ke Gua tempat. ditanya justru. Itu kan ke tempat. Kalau rasa Beda juga dong. Di Paris dinginnya gimana sih? Sama nggak sih kayak misalkan di Sukabumi kan gitu? Karena gue pernah ke Sukabumi kan gitu. Nah, pertanyaannya, Kan gue nggak pernah ke Paris. pertanyaannya gini, kalau paman nanya, kok ngelakuin dosa enak? Emang paman belum pernah ngelakuin dosa? Nah, dosa gue kan misalnya berbohong pernah. Masa kecil. Balik lagi, gue tanya sama lo, gitu ya. Masa pertanyaan dibahas pertanyaan, kan gitu. Ya udah, apa dulu nih spesifiknya gitu. Ya usah gitu, ntar malah bingung. Lu jawab aja secara umum. Karena begini, apa ya? Kalian pasti ngerasain lah kalau zaman-zaman sekolah itu, ini bukan, ini dalam pandangan yang bukan agamis ya. Walaupun ini bulan Ramadan gitu, kita melakukannya pendekatan yang humanis dulu aja. Kalian zaman-zaman sekolah disuruh taat peraturan. Taat peraturan, datang jam yang tepat waktu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ketika kalian sedikit melanggar, enak nih. Ada satu hal yang bisa kalian lakukan di luar dari peraturan itu gitu, dan apa ya, ibaratnya kayak mencoba hal baru gitu. Tetapi kalau masalah dosa segeralah bertobat gitu. Itu udah mengganggu. Iya. Jadi apa? Segeralah bertobat. Ini Ramadan. Di mana ya kan? Ini keluarnya kata-kata luar biasa. Betul. Ya semoga Ramadan kita ini semua dapat banyak pahala. Amin. Jangan istilahnya kita terlalu banyak melihat yang enggak. Karena buat gua Ramadan ini benar bulan istimewa. Betul. Jujur aja ya, gua dari dulu tuh kalau udah Ramadan tuh kayaknya pengen nyambut banget gitu. Karena buat gua banyak hal-hal yang bisa kita lakukan yang di hari-hari lain itu nggak bisa kita lakukan ataupun jarang kita lakukan gitu, ya kan? Dan itu sebuah sensasi baru lah kalau selama Ramadan kalau menurut gua. Karena selalu menarik buat gua. Apa tuh kalau dari paman? Nggak ada di bulan lain kita kalau kumpul dari awal bulan puasa sampai sekarang gitu, sampai akhirnya Ramadan berakhir gitu, kadang-kadang cuma jadi wacana kan gitu. banyak banget itu yang terjadi kayak gitu. Kita janjian ini ya kan. Tapi akhirnya bentrok gitu kan. Ya, ada buka puasa dengan teman kecil. Bukber tuh biasanya tuh. Kemudian akhirnya teman kerja, ya kan, relasi, keluarga. Ini yang gue bingung. Kenapa mereka ngambil momen itu di pertengahan sampai akhir semua? Buat gue itu harusnya merasa punya ini lah ya, terbagilah kalau mau di awal Ramadan. Jadi dia nggak numpuk di situ. Kan kalau misalkan semua numpuk, akhirnya ada yang nggak bisa kita datang. Karena begini paman, kalau dari saya sini ya, ngerasa tuh kalau bukber, kalau ini sama yang kolega-kolega teman-teman gitu ya, ngerasa aja kayak mereka nih ngadain bukber gitu. Itu malah buat flexing betul. Apa ya, capek gitu loh ngadetinnya. Lu udah jadi apa sekarang? Lu udah jadi orang lah, emang jadi apa lagi? Tapi itu kan momen-momen ini ya, kadang-kadang kita pertemuan kayak gitu kan bisa di hari-hari lain gitu. Betul. Kenapa mesti memaksakan semua di Ramadan? Ya, ntar kalau kita nggak bisa datang dibilangnya sombong. Padahal bulan-bulan sebelumnya ketemu kok gitu. Bulan-bulan sebelumnya kemana gitu? Ya kan? Diajak, nongkrong yuk kesini. Paling nggak kan
malam minggu Padahal 3 orang aja ketemu kan juga nggak masalah gitu. Kenapa harus di bulan Ramadan harus semua gitu kan? Oke, ngomongnya silaturahmi lah, ente yang sama keluarga sendiri udah silaturahmi belum gitu kan? Gitulah. itu paling penting sebenarnya, ya kan, dengan keluarga inti, ya kan, atau dengan orang tua, itu aja. Betul? Betul. Memang Firhan ini luar biasa kalau ngomongin soal Ramadan. Udah, gitu aja dulu ya. Udah, gitu aja Nanti dulu. kita sambung lagi untuk ngomongin tentang Ramadan, ya, dengan topik yang lebih menarik. Tuh. Terima kasih. Assalamualaikum.